Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Di hadapan kita mengenang Kristus yang mati bagi kita. Perjamuan kudus mengingatkan Yesus berkorban bagi kita. Dan kita juga berdoa agar semua bangsa di dunia ini mengalami pertobatan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang akan ada pemulihan segala sesuatu. Mari kita naikkan doa kita. Mohon anugerah Tuhan supaya rohnya dicurahkan dan memulihkan negeri kita, Indonesia. Di bumi, biar anak-anakmu, biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu. Surga nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Curahkan Tuhan Roh-Mu. Curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu, biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan. Kami mimpi dan penglihatan nyatakan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan harimu. Karena ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus Islam. Tanpa musik kan ada kebangkitan yang besar, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami,
kan ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Ada kebangkitan, kan ada kebangkitan yang besar. Kami percaya pemulihan segala sesuatu sedang Kau kerjakan terjadi di negeri kami. Ini doa kami yang mengasihi negeri kami. Kami rindu pemulihan segala sesuatu. Kepadamu Tuhan Yesus kami percaya. Karena ada kebangkitan, karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Oh, karena ada kebangkitan yang besar yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus, berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi yang berseru kepada Yesus, berseru kepada Yesus diselamatkan. Oh haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan, supaya keselamatan tidak hanya terjadi pada diri kami, tetapi pada bangsa kami, pada negeri kami, bahkan pada bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Mereka akan mendengar Injil-Mu diberitakan, bahwa Kristuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang akan datang untuk kedua kalinya dan menyelamatkan orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh kami hanya bisa bersyukur dan memuji Tuhan, memiliki arti hidup yang dipenuhkan, disempurnakan di dalam pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau hadir dan memberkati setiap kami umat-Mu yang telah berada di rumah Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita bersuka cita datang ke rumah Tuhan. Dan di gereja dimanapun anak-anak Tuhan berkumpul, hanya bersyukur dan rindu memuji Tuhan. Sebab Yesus Allah kita yang besar. Dan ku memuji nama-Mu, segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Ku bersyukur dan memuji-Mu. Ku bersyukur dan ku memuji nama-Mu, segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Kau yang terindah bagiku, Kau terindah, ku tinggikan, ku agungkan. Kau mulia, ku pujikan, ku sembahkan. Yesus siapa Allahku, Maha besar, Maha besar. Yesus siapa? Tuhanku. Haleluya. Kau pemenang, Raja segala bangsa. Ku bersyukur dan ku memuji nama-Mu, segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Ku bersyukur dan memuji-Mu Tuhan. Ku bersyukur dan ku memuji nama-Mu,
Siapa Dia? Allah kita Maha besar. Oh Yesus, siapa? Tuhanku, Kau pemenang. Dia Raja segala raja. Kau terindah, Kau terindah, terindah. Ku tinggikan, ku agungkan. Kau mulia, mulia. Ku puji Kau, ku sembah Kau. Yesus Tuhan Maha besar. Yesus siapa? Tuhan kita. Kau pemenang, Raja segala bangsa. Saya undang berdiri bersama-sama. Ku bersyukur dan ku memuji nama-Mu. Segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Ku bersyukur memuji-Mu Tuhan. Ku bersyukur dan ku memuji nama-Mu. Segala hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Engkau yang terindah, Kau indah, terindah. Ku tinggikan, ku agungkan. Kau mulia, mulia. Ku puji Kau, ku sembah Kau. Siapa? Yesus Allah kita Maha besar. Yesus Tuhanku, Kau pemenang, Raja segala bangsa. Kau terindah, geram saja. Kau terindah, ku tinggikan, ku agungkan. Kau mulia, ku puji Kau, ku sembah Kau. Yesus Allahku Maha besar. Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku, Kau pemenang, Raja segala. Sekali lagi, Kau terindah, haleluya. Oh Kau terindah, ku tinggikan, ku agungkan. Kau mulia, ku puji Kau, ku sembah Kau. Yesus Allahku Maha besar. Amin. Yesus Tuhanku, Kau pemenang, menang, Raja segala bangsa. Raja segala bangsa, segala bangsa. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa. Haleluya, haleluya. Kita tetap berdiri. Ada kuasa Tuhan menyertai kita dan kita bangkit maju terus di dalam Tuhan. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Tuhan maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar.
dan bangkit bersama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Oh Tuhan, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus. Oh, oh, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan nama Yesus di atas segalanya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku tahu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namunkah kamu Tuhan mengangkatku tinggi, kau Allah yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batu kita, kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Oh, Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang kudus. Kita mau siapkan mendengar firman Tuhan. Satu pujian lagi kita bawa angkat. Engkau Tuhan, Engkau Bapa kami, Engkau kudus. Makasih Tuhan.
sanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Allah yang Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu sanjung kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. kami puja Kami puja Engkau Raja mulia. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu yang telah Tuhan berikan. Pagi ini kami bersama jemaat-Mu boleh mendapat kesempatan memuji memuliakan nama-Mu. Dan sekarang tiba saatnya di mana kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Pakai sertai urapi hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan adalah benar-benar firman-Mu yang datang dari hikmat marifat surgawi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pertengahan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kita pagi ini masih bersama di tema siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Dan subtema yang akan kita renungkan pagi ini adalah percaya tanpa dasar. Ya, percaya tanpa dasar. Bacaannya dari Daniel 3 ayat 13 sampai 18 dan nats kita atau ayat perenungan kita dari Roma 1 ayat 17b. Firman Tuhan berkata, Roma 1 ayat 17b, orang benar akan hidup oleh iman. Saya ulang, orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang bagaimana? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Iman yang bagaimana? Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih, minggu lalu ada yang masih ingat ayat masnya? Ada? Atau sudah pulang, sudah selesai? Saya akan ulang ayat mas minggu lalu yang disampaikan oleh Pak Arto. Firman Tuhan berkata, ayat mas minggu lalu, ini bukan sekolah minggu ya, bukan kalau anak-anak apa ayat mas minggu lalu, bukan begitu. Tetapi ada pujian, dia perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya bukan ku hafal. Kalau kita tidak memiliki perjanjian Allah, bagaimana kita bisa hidup di dalam Tuhan?
Jadi hari ini kita akan merenungkan bersama percaya yang berdasar. Ya. Ayat Mas minggu lalu dari Kolose 1 ayat dari 1 Timotius 2 ayat 5. Apa? Tidak jelas. Ya Bapak Ibu, saya akan sampaikan ayat Mas minggu lalu. 1 Timotius 2 ayat 5, itu firman Tuhan berkata, karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oh iya, ayatnya aku lari gitu. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, waktu ayat ini dibaca oleh Pak Harto, saya duduk di situ, ayat ini tiba-tiba menjadi hidup. Ayat ini tiba-tiba menjadi hidup. Dan saya semakin yakin bahwa Yesus Tuhan. Ya. Yaitu manusia Kristus Yesus. Sebagai manusia, Yesus dia harus mati di salib. Itu bukan sinetron besar atau film yang dibuat, tapi benar-benar Allah menjadi manusia, dia merasakan sakit kalau dicemooh. Kalau diludahi dia merasa sakit. Ketika dicobai oleh iblis, itu benar-benar Yesus itu lapar, sebagai manusia dia lapar. Tapi karena dia Allah yang menjadi manusia, kealahannya itu membuat dia bangkit dari kematian. Nah, Bapak Ibu, saya semakin yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 15 berkata, "Ia Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan." Allah kindi toh, kaya apa rupane? Orang ateis tidak percaya Allah. Jadi kalau meninggal ya sudah selesai. Tapi kita anak-anak Tuhan adalah orang-orang percaya yang punya dasar. Iya, Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala ciptaan. Jadi Bapak Ibu, kita perlu tahu benar bahwa Yesus itu Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya masih sebagai pemuda ya, PBI Natanael, saya kan bingung ketika Tuhan Yesus dia berdialog dengan Bapa. Saya tanya senior saya, "Pak, bisa enggak nerangkan tentang Yesus itu?" Saya itu enggak, pendeta senior saya itu, dia menjawab, enggak perlu saya sebut nama. "Sudah Pak Usia, pokoknya kowe itu percaya." Enggak bisa toh. Saya cuma menyembah kepada Allah yang pokoknya, ya enggak bisa. Saya mengerti benar, Allah yang tak sembah ini benar enggak? Atau sama dengan Allah lain? Ya, ada pepatah yang mengatakan
ada banyak jalan ke Roma. Tapi saya nggak mau ikut Allah yang pokoknya. Terus dia ada hamba Tuhan yang senior saya kasih gambaran, Pak Usia tahu segitiga enggak? Tahu. Kalau enggak segitiga, kalau sisi-sisinya tidak tiga, itu namanya bukan segitiga. Loh iya pasti adalah kalau sisi-sisinya 4, terus gimana? Dia enggak bisa jawab. Sampai Allah sendiri di dalam Yesus memberi saya hikmat. Coba kamu baca Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian sampai dengan Maleakhi, itu semua jelas menulis Allah kita itu Esa. Nah, kemarin jelas ayat yang dibacakan oleh Pak Arto. Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, manusia Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu yang saya kasih, hari ini mari kita renungkan bersama bagaimana percaya yang benar-benar punya dasar, tidak gerambiang, tidak pokoknya kowe percaya Allah lah. Tidak bisa seperti itu. Nah, saya semakin yakin ketika saya baca Yohanes 1 ayat 1 dan 2, kemudian ayat 14. Coba tolong Pak Arto baca. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Yohanes 14 ini jelas firman Tuhan mengajar kita. Firman itu perhatikan, telah menjadi manusia dan diam di antara kita, manusia Yesus, manusia Kristus Yesus. Dan kita melihat kemuliaannya, kemuliaan Allah lewat Yesus. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya semakin yakin bahwa Yesus itu Tuhan. Namanya jelas. Ya, namanya jelas. Kadang-kadang orang bingung. Nah terus waktu dialog Yesus dengan Bapa, gimana Pak? Ya jelas firman itu yang menjadi manusia. Maka kadang-kadang karena kebingungan kita akhirnya tidak mau tahu. Pokoknya jelas firman itu logika. Jadi firman Tuhan itu logika, bisa dimasukkan dalam pikiran kita jelas. Nah karena kebingungan kita, sampai ada orang tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan. Ya. Tahun 1852 di Amerika Serikat muncul gerakan baru yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Saya nggak perlu sebut namanya. Dan sampai hari ini dianggap sebagai kebenaran yang benar.
Jadi Yesus adalah manusia, makhluk ciptaan Allah yang pertama Allah menciptakan. Menurut ajaran itu. Enggak perlu saya sebut ajarannya. Karena saya tidak mau menyinggung kepercayaan lain. Saya berpikir kalau itu sudah menjadi keyakinan mereka, ya sudah, silahkan. Tapi saya pribadi, saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu, kita tuh harus punya kepercayaan yang ada dasarnya. Hari ini saya akan berbicara tentang contoh bagaimana kepercayaan yang tanpa dasar. Ya. Kepercayaan kepada Allah yang tanpa dasar. Yang pokoknya asal percaya. Kita akan belajar bersama tentang percaya yang tanpa dasar dan percaya yang benar, yang ada dasarnya. Yang pertama adalah saya akan berbicara tentang iman yang benar, yang punya dasar. Daniel 3 ayat 17 dan 18, coba tolong Barto baca. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikan contoh ya, yang seringkali kita baca, kita dengar. Ya. Jadi jelas sekali kalau kita belajar Alkitab, Alkitab menuliskan tentang keberanian dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya. Yang berani berkata kepada Raja Nebukadnezar bahwa dia tidak akan menyembah patung emas yang Nebukadnezar dirikan. Karena dia punya dasar Allah yang disembah adalah Allah yang hidup. Nah, hari ini kadang-kadang kita karena tidak tahu, maka kita percaya yang mengikut. Papi mami saya itu orang Kristen, pengikut Tuhan yang setia. Saya sebagai anak, saya juga tidak mau ikut-ikutan papa mamahnya Kristen, ya saya Kristen gitu. Kalau ada orang tanya, Pak Usia, kamu kok nyembah Yesus, dasarnya apa? Saya bisa menjawab, karena Allah kita itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang menjadi manusia, manusia Kristus Yesus di dalam Yesus. Nah, sampai hari ini kita ini masih buta. Ya. Kalau kita membaca Alkitab sampai dengan hari ini, apabila orang membaca Alkitab, siapapun orangnya tidak mengerti. Sebab apa? Ada selubung. Selubung yang menutup pikiran kita. Coba Pak Harto baca 2 Korintus 3 ayat 14 sampai dengan 16. 2
2 Korintus 3 ayat 14 sampai dengan 16. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ya. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi masih banyak orang yang pikirannya itu terselubung, tidak mudeng. Hanya Kristus itu artinya yang diurapi. Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah, Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego dalam bacaan yang kita baca, di sana kita melihat contoh yang jelas tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego. Alkitab menuliskan tentang keberanian dan iman Sadrah, Mesah, dan Abednego ketika menolak menyembah patung emas yang Raja Nebukadnezar dirikan. Dia lebih memilih untuk taat kepada Tuhan daripada dia harus menyembah patung emas Nebukadnezar. Tuhan lebih penting daripada kenyamanan duniawi. Iman itu berserah dan bukan menuntut Allah. Iman itu berserah dan bukan menuntut. Banyak orang percaya kalau sakit atau lagi ada masalah keluarga misalnya, ekonomi, percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu percaya Tuhan Yesus akan menolong kamu? Ya. Tapi tidak berserah sepenuhnya pada Tuhan. Dia hanya, ya karena saya diajarkan percaya, ya saya percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong saya. Tapi Sadrah, Mesah, dan Abednego, dia punya dasar, nanti kita akan lihat, mempercayai Allahnya, bukan asal mendengar kata orang. Berserah penuh kepada Allah tanpa meminta syarat. Banyak orang punya iman tapi dengan syarat, bukan iman yang bersyarat. Jika Allah sanggup menyembuhkan saya misalnya, atau memberkati saya, ekonomi saya terpuruk, tiba-tiba menjadi diberkati Tuhan, menjadi Tuhan buka jalan sehingga saya bisa diberkati Tuhan. Saya percaya Allahku dahsyat di tempat kudusnya. Nah, terus kalau enggak percaya, kalau enggak terbukti bagaimana? Mereka akhirnya ada dua, tetap percaya atau undur. Nah, banyak orang akhirnya undur. Sebab apa yang dipercayainya dianggap tidak terbukti. Tapi Sadrah, Mesah, dan Abednego ini dia mempunyai iman yang tidak bersyarat. Ya. Bukan iman yang bersyarat. Dia punya iman yang didasari dengan dasar yang benar, bukan iman yang didasari untung dan rugi.
Banyak orang mundur dari kepercayaan kepada Tuhan. Banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang akhirnya hilang dari gereja. Karena apa? Memiliki dasar iman yang bersyarat. Sehingga apa? Tidak kuat menghadapi tantangan. Bapak Ibu, mengapa iman Sadrah, Meshach dan Abednego punya dasar dan kuasa yang penuh? Kita akan lihat mereka punya pengalaman penuh dengan Allahnya. Kalau kita tidak punya pengalaman penuh dengan Allah kita, maka kita akan mudah hanyut dan akhirnya kita tinggalkan Tuhan. Jadi kita perlu punya pengalaman penuh dengan Tuhan. Saya melihat bagaimana Daniel mengartikan mimpi Nebukadnezar. Daniel dan kawan-kawannya mempunyai dasar pengalaman bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang hidup. Coba baca Pak Arto. Daniel 2, Daniel pasal 2 ayat 19 dan 20. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariuk, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babil. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, orang-orang bijaksana di Babil itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ya, Nebukadnezar ini mimpi. Orang-orang bijak itu berkata, coba raja ceritakan mimpinya, kami akan mengartikan. Raja marah, pokoknya aku mimpi. Mimpinya aja nggak tahu ceritakan mimpi apa. Orang-orang bijaksana itu disuruh mengartikan. Nah kan tidak mudah. Loh kalau sudah rajanya cerita tentang mimpinya, ya mungkin jatuh entuk ya, direka-reka akhirnya, oh raja itu artinya gini-gini. Ini mimpinya aja, raja itu lupa, pokoknya aku mimpi. Daniel bisa menerangkan mimpi raja Nebukadnezar. Jadi bisa berkata tentang mimpinya dan mengartikan artinya.
Sehingga Daniel dia menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Karena Allahnya memberikan hikmat kepada Daniel. Nah, pengalaman Daniel itu membuat nih Sadrak, Mesak dan Abednego, dia yakin bahwa Allahnya yang disembah itu adalah Allah yang hidup. Jadi tidak perlu aku nyembah patung emas yang didirikan. Oleh Raja Nebukadnezar. Maaf. Bapak Ibu, mari kita belajar percaya kepada Allah yang benar-benar hidup dan punya kuasa. Kemudian yang kedua, saat Raja Belshazzar dia mengadakan pesta. Belshazzar karena kerajaannya banyak orang yang tunduk. Wah, dia mengeluarkan perkakas-perkakas dari rumah Allah dan mengadakan pesta. Tiba-tiba muncul tulisan di dinding. Jari-jari menulis di dinding. Belshazzar, dia sangat ketakutan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menerangkan. Coba Pak Harto baca Daniel 5 ayat 25 sampai dengan 28. Daniel 5 ayat 25 sampai dengan 28. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lihat, Daniel bisa menerangkan tulisan yang di dinding. Ya. Tulisan itu berkata apa? Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Jadi masa pemerintahan Raja Belshazzar, dia diperhitungkan Tuhan. Dan ditimbang Raja Belshazzar itu terlalu ringan. Banyak berbuat dosa ketimbang melakukan kebenaran. Dan akhirnya diterangkan tentang itu. Jadi pengalaman kedua ini membuat Sadrak, Mesak dan Abednego sangat percaya bahwa Allah yang disembahnya itu adalah Allah yang hidup. Hari ini mari kita belajar tentang Allah yang benar, Allah yang punya dasar, bukan Allah yang sekedar kita percayai tapi tanpa dasar. Yang ketiga, Daniel diselamatkan dari gua singa. Daniel 6 ayat 6 sampai dengan 24 menceritakan pengalaman Daniel bagaimana Allah melepaskan dan menyelamatkan dia dari gua singa. Coba Pak Harto baca Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11.
demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya. Jadi kita lihat bersama ketika Raja Darius dia memerintahkan supaya orang menyembah dia. Ya maaf. Makasih Pak. Orang menyembah dia, kalau tidak menyembah kepada dia sebagai raja, akan dimasukkan ke gua singa. Pengalaman Daniel ini ketika dimasukkan ke gua singa, raja menjadi sedih. Wah, kok saya dijebak ya, sehingga orang yang saya anggap baik, bijaksana, dijebak dengan orang-orang yang iri hati ya, dan melakukan kesalahan. Sampai akhirnya dia karena sudah membuat pengumuman, akhirnya Daniel dimasukkan dalam gua singa. Daniel ketika mendengar pengumuman itu, dia tidak melarikan diri dan lari. Tetapi dia seperti biasa tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, banyak orang ketika dia mendengar intimidasi, dia langsung lari. Dia langsung lari sembunyi. Tapi Daniel, dia tidak lari. Dan dia tetap berdoa. Dan orang-orang yang melihat itu langsung menuduh Daniel tidak menurut raja. Dalam ayat yang kita baca, raja menyesal dan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, Daniel pergi ke rumahnya dan 3 kali sehari ia bersujud menyembah kepada Allahnya. Iman Daniel mempunyai dasar sehingga tidak mudah percaya dan hanyut pada hal-hal yang lain. Nah, Bapak Ibu, pagi-pagi benar Raja Darius berkata, Daniel hamba Allah, apakah engkau masih hidup? Dan Daniel dia berkata, kameranya mati. Ya, saya kalau mau menerangkan hal-hal yang sangat signifikan, banyak gangguan pasti saya tahu. Tapi tidak apa, kita tetap berjalan terus. Kamera tiba-tiba bisa mati. Saya yang sehat-sehat bisa batuk-batuk. Jadi banyak hal yang iblis mencoba untuk supaya firman Tuhan itu terganggu. Bapak Ibu, mari kita jalan terus. Ya, berdoa ya. Karena
melawan kita itu adalah penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mencuri firman Tuhan. Saya lanjutkan. Pagi-pagi sekali Raja Darius dia memanggil Daniel. Daniel, hamba Allah, apakah engkau masih hidup? Ya Raja, Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang menyelamatkan aku dari mulut-mulut singa. Nah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, 3 hal inilah dasar iman Daniel yang menjadi kekuatan Sadrah, Mesah, dan Abednego untuk tidak menyembah kepada patung yang Nebukadnezar dirikan. Raja Nebukadnezar menjadi marah, bawa Sadrah, Mesah, dan Abednego. Masukkan ke dapur api dan panaskan 7 kali lebih panas. Yang membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego belum sampai ke dapur api, dia mati. Tetapi Sadrah, Mesah, dan Abednego dia selamat. 3 orang yang aku masukkan dalam dapur api, tetapi aku lihat 4 orang ada di tempat itu, yang seorang seperti anak dewata. Ini membuktikan bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup, Allah yang benar-benar punya dasar, Allah yang menjadi manusia, Kristus. Jadi Bapak Ibu, iman mereka punya dasar. Tidak asal iman yang sekedar percaya karena orang menganut suatu kepercayaan. Sekarang kita melihat iman yang tanpa dasar. Ya. Alkitab menuliskan 2 kali sudah Yesus menyatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan, Raja, dan Juru Selamat. Pertama kali Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Alkitab menjelaskan di hadapan Kayafas, imam besar Kayafas. Di dalam Matius pasal 26 ayat 3 sampai dengan 5, Yohanes 18 sampai 19 sampai dengan 23, dan Matius 26 ayat 57 serta Matius 26 ayat 62 sampai dengan 67. Jadi jelas di sini mari kita lihat ya. Ayat 65 sampai dengan 66 dari Matius pasal 26. Bagaimana imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Coba Tuhan baca. Matius 26 ayat 65 sampai dengan 66. Matius 26 ayat 65 sampai dengan 66. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Ya. Jadi Bapak Ibu, imam besar Kayafas ini, dia mencoba
mencoba bertanya kepada Yesus, kamu itu benar-benar Mesias? Ya, seperti katamu, akulah dia. Dan imam besar ini jelas kita lihat, ia berkata apa? Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi? Sekarang telah kamu tahu dan dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab, ia harus dihukum mati. Pertanyaan saya, Imam besar Kayafas ini kok tahu kalau Yesus itu menghujat Allah? Apa dia ngerti benar bahwa apa yang diyakininya itu benar? Itu yang menyebabkan imam tanpa dasar. Ya. Iman yang hanya pengetahuan. Akhirnya Bapak Ibu kita lihat Yesus disalibkan. Waktu di hadapan Pilatus, Pilatus bertanya, engkau seorang raja jugakah? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, niscaya Lazarku datang dan akan membela aku. Jadi jelas mereka di hadapan Kayafas dan Pilatus. Tuhan Yesus memberikan ketetapan bahwa dia adalah Allah. Tapi mereka tidak percaya. Nah Bapak Ibu, hari ini banyak di antara kita yang tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi tidak akan datang dan menyembah Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kita. Tetapi berbahagia kalau kita mau menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk bisa tampil ke depan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang mempunyai dasar, dan Allah yang kami yakini sebagai Tuhan. Sekarang di hadapan kami ada perjamuan kudus. Sucikan, layakkan kami, supaya kami berkenan untuk makan tubuh dan darah Tuhan. Setiap kali kami makan tubuh dan darah Tuhan, kami memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan itu cukup bagi kami. Terima kasih. Engkau Allah yang benar-benar Tuhan, yang patut ditinggikan dan disembah. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita angkat pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
bukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, Kasih yang indah, hati yang mulia, hanya ku bukan temukan di dalam-Mu, Yesusku. pujian Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. karya Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah. Mari kita berdiri. Hati yang mulia, bukan di dalam-Mu, Yesusku. pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, Tiada pernah berubah kasih-Mu. karya Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau
Sekali lagi, Yesus buka bumi. Bapak Ibu, ada di antara Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus belum menerima roti? Yang di atas semua sudah. Kemudian yang di bawah belum terima anggur, semua sudah di atas. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu, mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Hari ini kita mempunyai persekutuan yang indah dengan tubuh Kristus yang terpecah-pecah karena segala dosa kita. Setiap kali kita makan roti dan minum cawan Tuhan, kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita mengucap syukur Allah yang baik yang telah menyelamatkan kita. Percayakah engkau roti yang ada di tangan kananmu itu adalah tubuh Kristus? Amin. Kami percaya. Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita makan bersama. Dalam nama Yesus. Sekarang kita angkat cawan kita. Hari ini kita mempunyai persekutuan yang indah dengan darah Kristus. Darah perjanjian yang tercurah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Percayakah engkau anggur yang ada di tangan kananmu adalah darah Kristus? Amin. Kami percaya. Amin. Mari kita akan minum bersama. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita minum bersama. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau Allah yang baik, Allah yang telah menebus kami menjadi umat-umat-Mu, umat pilihan yang diselamatkan. Dan terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami lewati. Kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Kami percaya kasih setiamu untuk kami selama-lamanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan kembali. Dan memberkati jemaatmu yang hari ini ikut dalam perjamuan kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya berkata, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Nah, kita mau mempersiapkan persembahan kita, kolekte yang akan dijalankan nanti. Dan kita mau berdoa lebih dulu, membawa persembahan kita. Bapa, kami sungguh bersyukur karena korban-Mu di atas kayu salib telah diberitakan oleh hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Dalam segala keadaan kami tetap percaya kepada Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang memiliki kuasa yang besar, sehingga kami memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego
memiliki iman seperti Daniel yang tetap menyembah kepada Engkau ya Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan diri, kami mau percaya Engkau di dalam segala hal. Dan sekarang kami membawa persembahan kami ke rumah Tuhan, kiranya Engkau memberkati, menguduskan dan layakkan kami Tuhan, memberi sebagian dari apa yang Kau percayakan. Inilah persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian, kiri kananku ada Tuhan. Kolektan dijalankan, baik. Selalu memandang Tuhan, selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Amin. Kita mau mengatakan pengakuan iman kita bersama. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Kita akan terima doa berkat dari Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang baik buat kami. Dalam segala keterbatasan kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Khususnya hamba-Mu yang penuh kelemahan. Terima kasih Tuhan. Tuhan masih mempercayai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tahu pemberitaan firman Tuhan yang terbatas akan Tuhan sempurnakan dengan Roh Kudus penolong yang akan menjabarkan semua arti
firman Tuhan yang telah kami dengar. Sekarang Bapak Ibu, marilah kita angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas kita ditebus dan diselamatkan menjadi ahli waris surga, kekal selama-lamanya. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai kita dimanapun kita berada. Apa saja yang kita perbuat dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Engkau layak Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Sekali lagi, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu